Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di program Bincang-Bincang Bermanfaat KUA Kecamatan Padang. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema, dan tema ini selalu hangat untuk kita perbincangkan karena ini erat kaitannya dengan keberlangsungan putra-putri kita atau remaja-remaja kita. Jadi tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah pernikahan dini. Nah, pemirsa yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada, tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri untuk membahas tema kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh salah satu penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Padang. Beliau juga termasuk pengurus di MBCNU Kabupaten Lumajang dan di Dewan Masjid Indonesia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Yeah. Ustadz Supriyanto. Beliau beralamat di Desa Bodang di Kecamatan Padang ya. Tentunya sepak terjang beliau terkait dengan masalah tema kita pada kesempatan kali ini sudah tidak bisa diragukan lagi bahwasanya kalau kita berbicara tentang tema kita pada pagi hari ini, Ustadz, jadi ini tema yang tidak pernah basi, Ustadz, di kalangan KUA pastinya ya. Jadi ini akan menjadi tema yang selalu hangat untuk kita perbincangkan dan menarik, dan selalu menarik untuk kita perbincangkan. Karena kalau berbicara tentang pernikahan dini dan bahaya-bahaya pernikahan dini serta faktor-faktor pernikahan dini itu tidak hanya cukup pada momentum podcast saja, Ustadz. Akan tetapi kalau kita telisik ke belakang, itu fenomena-fenomena, terus masalah-masalah tentang remaja itu besar sekali, Ustadz. Untuk itu pada kesempatan kali ini tema ini akan kita bahas secara lebih detail, bahwasanya mari kita bersama-sama untuk peka bahwasanya pernikahan dini meskipun diperbolehkan dengan tanda kutip rekomendasi mungkin dari pengadilan agama, akan tetapi itu harus dihindari. Nah, untuk itu saya berikan kesempatan kepada beliau Ustadz Supriyanto untuk memberikan pemaparan terkait dengan masalah apa itu pernikahan dini, Ustadz. Jadi mungkin pemirsa yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada perlu tahu bahwasanya seperti apa pernikahan dini ini. Kenapa pernikahan dini ini kerap kali terjadi, Ustadz. Jadi setelah kita evaluasi, setelah kita memberikan materi, tetap saja terjadi. Apa sebenarnya faktor-faktornya dan seperti apa pernikahan dini, Ustadz? Monggo, Ustadz, kami aturkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Terima kasih Ustadz Khalid, juga penyuluh KUA Kecamatan Padang. Kali ini terima kasih saya diberikan kesempatan untuk berbicara tentang ini pernikahan dini. Berkali-kali kita keliling ke majelis-majelis taklim, kita melakukan itu artinya untuk semakin meminimalisir pernikahan dini. Walaupun masih ada. Cuma dari grafik tahun ke tahun sampai hari ini semakin kecil. Tapi langkah ini tidak boleh kita sebagai penyuluh, kami dan kita semua para penyuluh tidak boleh kendor dalam tetap untuk sosialisasikan, untuk mengajak ke masyarakat, orang tua atau berbagai elemen untuk semakin meminimalisir adanya pernikahan dini ini. Pernikahan dini itu apa sebetulnya? Nah, menurut pandangan kami adalah pernikahan dini itu adalah
ya pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah usia 19 tahun. Iya, usia 19 tahun. Mengacu dari undang-undang yang revisi tahun nomor 16 tahun 2011, yaitu anak itu dikatakan sudah usia boleh menikah adalah 19 tahun. 19 tahun. Nah, okay. Jadi ketika anak itu menikah di bawah usia 19 tahun, berarti anak adalah menikah di usia dini. Yang di situ adalah belum siap. Mentalnya, kesiapannya belum siap. Sudah terbukti seringkali ketika anak itu menikah di bawah usia 19 tahun, perjalanan 1 tahun sudah cerai. Perjalanan setengah tahun sudah cerai. Nah, melihat dari itu, kalau saya melihat dari sabda Rasulullah, hadis Nabi, ya ma'syara sabab man istata'a minkum alba'a falyatajawaz. Dan di situ adalah ada kata-kata apa ya? Istato'a. Istato itu ya mampu. Ya mampu mengayomi keluarganya ketika terjadi permasalahan, karena menikah itu tidak bisa kita bayangkan seneng-senengnya saja. Itu kan. Kalau kita nikah itu yang dibayangkan senengnya saja, nanti kena permasalahan sedikit sudah tidak bisa menyelesaikan. Nah, sedangkan pernikahan dini, tadi jenengan menyampaikan apa sih faktor-faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini. Nah, saya mungkin akan menyampaikan itu. Kadang-kadang ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi, yang orang tua yang ekonominya memang pas-pasan, ingin segera terbantu. Nah, sehingga langsung anaknya belum siap menikah, dinikahkan. Nah, ini faktor ekonomi. Kadang-kadang faktor memang pendidikan orang tua. Tidak tahu, ketidaktahuan, kekurangan akibat yang terjadi ketika anak nikah di usia belum siap. Nah, itu faktor-faktornya. Kemudian kadang-kadang ada faktor adat, budaya. Nah, budaya yang kalau anak saya nikahnya nanti di usia sudah tua, ini mau merawat anaknya itu usia biar lama itu ya. Itu macam-macam ya, ada berbagai macam itu. Kemudian ada faktor lagi, kadang-kadang faktor pergaulan, sehingga terjadi yang namanya anak itu hamil duluan. Kemudian regulasi dari pemerintah yang masih memberikan rekom. Nah, itu sehingga menjadi hal seakan-akan dimudahkan. Begitu. Itu salah satu faktor-faktornya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ustadz. Kalau kita berbicara tentang pernikahan dini, memang sedikit dilema Ustadz. Jadi seperti yang panjenengan sampaikan tadi, bahwasanya kita sudah memberikan penyuluhan, dan terus memberikan informasi terkait dengan bahaya pernikahan dini. Akan tetapi di lain pihak pemerintah masih memberikan semacam rekomendasi atau kelonggaran, Ustaz. Jadi di situ memang menjadi dilema, Ustaz. Nah, akan tetapi kita selaku penyuluh tentunya punya peran-peran strategis, Ustaz. Jadi kita selaku penyuluh ASN yang ada di Kementerian Agama, khususnya di Kabupaten Lumajang, punya peran strategis terkait dengan masalah pernikahan dini. Nah, kenapa saya bilang demikian? Kalau kita melihat grafik pernikahan dini di wilayah Kabupaten Lumajang, jadi memang angka pernikahan dini itu terjadi hampir rata-rata di kecamatan yang mayoritasnya itu ada di pedesaan, Ustaz. Apakah faktor kayak semacam kultur, budaya yang ada di pedesaan itu juga berpengaruh, Ustaz, kepada pernikahan dini, Ustaz? Betul. Pengaruh ya? Faktor budaya. Faktor budaya. Tadi ada istilah anak saya harus nikah di
segera menikah biar lama mendidik anaknya, itu kan ada faktor begitu, dipaksa nikah oleh orang tua dengan faktor ekonomi. Macam-macam itu yang membuat terjadinya pernikahan dini itu. Betul. Ironi memang Ustaz. Jadi kalau kita melihat angka usia juga Ustaz. Angka usia grafik pernikahan itu sekarang kalau untuk mau mencari janda ataupun duda Ustaz, di usia 19 atau 18 tahun itu sangat tidak sulit sekali. Tidak sulit. Ustaz. Hampir di semua KUA mungkin ya itu masih ada Ustaz. Dan angka pernikahan dini di masing-masing KUA meskipun di perkotaan Ustaz, meskipun di perkotaan itu masih terjadi. Kira-kira apa sebenarnya langkah yang harus kita benar-benar fokuskan untuk kita? Ini kita sebagai Bapak Kepala seringkali menyampaikan kepada kita Ustaz. Jadi bahwasanya kita yang ada di KUA ini, terutama penyuluh ini merupakan corongnya Ustaz, corongnya Kementerian Agama. Otomatis kalau misalkan kita sudah menjadi corong, berarti kita harus benar-benar menjadi langkah terdepan Ustaz, Kementerian Agama untuk mencegah hal-hal berkaitan dengan masalah keagamaan, terutama juga tentang masalah pernikahan dini. Seperti apa Ustaz peran kita Ustaz untuk ke depan Ustaz? Jadi walaupun memang kita sudah melangkah ya, kita sebagai penyuluh sudah melangkah ke majelis taklim, memang edukasi atau menyadarkan para remaja ini bahwa ketika nikah itu dilakukan di usia itu akibatnya banyak. Salah satunya mungkin tidak siapnya seorang ibu, sehingga akhirnya dia ketika hamil akhirnya anaknya jadi stunting. Lah itu artinya mengedukasi, memberikan penyadaran kepada para remaja harus kita lakukan dengan program BRUS di sekolah, BRUN, semuanya ke majelis taklim. Artinya tidak hanya kita, salah satunya dengan kerjasama dengan lintas sektoral, mungkin dengan pihak sekolah, orang tua, majelis taklim, semuanya kita lakukan. Dalam artian karena pernikahan dini itu salah satu penyebabnya bukan hanya anak saja, kadang-kadang orang tua kurang sadar. Kemudian mungkin ada yang sering kita dengar dari ibu-ibu muslimat itu, Ustaz, kalau hanya kita yang menerima sosialisasi, sedangkan ustadz itu kok mau nyiri gitu kan, itu juga ruwet juga itu. Sedangkan ustadznya mau nyiri juga itu kan. Jadi pemahaman ini harus kita kolaborasi, harus dengan para ustadz bagaimana sekiranya ya, walaupun kadang-kadang ustadznya bingung juga ketika kalau nggak mau nyiri kalau zina bagaimana, itu kadang-kadang muncul begitu. Tapi paling tidak ya bagaimana kita itu memberikan pemahaman kepada para ustadz sekiranya ya mau melakukan ketika anak di usia sudah siap begitu. Peran aktif orang tua ini sangat penting dalam memberikan semangat dalam pendidikannya. Ketika rata-rata anak yang nikah dini itu putus sekolah, kan gitu kan? Artinya pendidikannya tidak terkawal dengan baik dengan orang tua. Kalau anak itu semangat pendidikan, SMP lanjut SMA lanjut kuliah, insya Allah ya sangat kecil sekali anak untuk mau menikah di usia yang masih belum siap. Nah, salah satunya adalah kita memberikan penyemangat kepada orang tua, ayo terus kita kawal pendidikan anak kita sehingga anak kita itu tidak terjadi yang namanya pernikahan dini. Orang tua kita kasih semangat, kita lakukan turun ke sekolah-sekolah, bekerjasama dengan sekolah untuk selalu guru-guru itu memberikan semangat untuk pendidikan. Artinya kita sebagai seorang penyuluh harus gerak ke majelis taklim, kita datang untuk itu ke sekolah kita untuk juga datang untuk hal itu. Itu kita lakukan untuk semakin kalau kita kolaborasi semua dari pihak pemerintah mendukung, sekolah mendukung, orang tua mendukung, ya kita lihat grafik ini sudah mulai mengecil.
Artinya kita sebagai penyuluhan memang kita tidak diam kan. Terus dari kegiatan kita padat untuk dalam hal satu, setiap kita datang majelis kita sampaikan harus salah satunya program KUA itu ini mencegah pernikahan dini dan sebagainya. Gitu mungkin. Terakhir mungkin untuk penutup kita pada podcast kali ini, mungkin orang tua yang menonton video ini Ustadz, mungkin diberikan edukasi bahwasanya hal-hal semacam ini bukan menjadi tugas kita, bukan menjadi tugas kantor urusan agama Ustadz. Jadi akan tetapi menjadi tugas semua elemen Ustaz. Semua elemen yang ada di wilayah kecamatan minimal ya. Mungkin berikan pesan kepada orang-orang tua yang ada di luar sana Ustaz. Oke. Ya, terima kasih sebagai penutup kegiatan kita. Kami berharap kepada orang tua agar memperhatikan, mengawal anak-anak, karena anak ini adalah salah satu kebanggaan kita. Ketika anak kita baik, yang disebutkan Nabi auladuhu abroron ya. Jadi anak itu baik itu menyenangkan, suatu kegembiraan kita, kesenangan kita dunia dan akhirat ketika kita memiliki anak yang solih dan solihah, yang disebutkan oleh Nabi auladuhu abroron. Nah, kalau sudah dikawal pendidikannya, tuntas pendidikannya, semua pergaulannya juga terkawal dengan baik, salah satunya ini insya Allah akan semakin minim anak yang akan melakukan pernikahan dini ya. Jadi peran orang tua sangat kita minta gitulah agar andil dalam hal ini. Mungkin itu. Baik, Terima kasih. Mungkin cukup sekian podcast pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau Ustadz Supriyanto bisa memberikan gambaran sekaligus tamparan buat kita selaku orang tua, bahwasanya kita selaku penyuluh agama, kita tidak pernah lelah untuk memberikan sosialisasi, pemahaman terhadap para orang tua, para remaja di semua lapisan masyarakat. Akan tetapi kita juga minta dibantu, Ustaz. Kita minta dibantu juga bahwasanya peran orang tua juga tidak kalah penting pada momen ini. Jadi agar angka pernikahan dini atau angka pernikahan cepat di bawah umur ini terus kita tekan sampai dengan titik nol. Jadi tidak ada lagi angka kasus ataupun kasus pernikahan dini, khususnya di wilayah Kabupaten Lumajang yang memang grafiknya setiap tahun selalu ada. Bukan mengecil pasti, cuma masih ada saja. Masih ada. Jadi kita upayakan mudah-mudahan dengan video ini para orang tua, terus para semua pemegang kepentingan di wilayah kecamatan atau di wilayah desa bisa bersama-sama kita bergandengan tangan. Mudah-mudahan anak-anak kita terus dijaga, anak-anak kita terus kita perbaiki. Mudah-mudahan jadi generasi emas yang seperti yang sesuai diimpikan oleh pemerintah. Itu mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.